tokonya siapa di sini? Saya bisa ketemu nggak para tokonya? Oh itu bapak itu. Kan dikenalin sama kan tanyanya kan sama itu pegawainya kan. Nah begitu ketemu, oh itu ya, saya ketemu. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum Pak. Salaman ya, Pak. Saya Pian Pak dari BSA, mau nawarin produk Pak. Jadi itu latihan aja nggak apa-apa, kita latihan gitu. Nah, produk apa? Sebelum tanya produk, ngomong dulu. Pak, saya menawarkan produk Pak. Produknya ini Pak, sudah siap contohnya. Ya, jangan ketemu orang masih kosong. Jadi sudah siap produk contohnya. Saya punya itu malah udah di dalam tas kecil, kan udah disiapin. Jadi begitu, Pak, saya mau nawarin produk Pak. Pak, saya Pian dari BSA, produksi jahe, kunyit, temulawak, sama pengemasan madu. Produknya ini Pak. Saya meminta bisa masuk ke toko ini Pak, kayak gitu misalnya. Oh iya, terus caranya gimana? Kalau dia nanya caranya, sistemnya konsinyasi Pak. Jadi kita masukin barang dulu di situ, yang terjual yang bayar Pak, kayak gitu. Itu dijelasin aja, nggak apa-apa. Sistem apa konsinyasi apa cash? Nah nanti lama-lama kemungkinannya kalau kita bisa mengambil situasinya. Kemudian yang pertama mereka benar-benar konsinyasi. Kemudian yang kedua kepala toko bayarin cash, gitu Mas. Kalau cash gimana? Badannya sama nggak? Nah biasa gitu nih. Jadi Pak ini jahenya harganya sekian, 70, kunyitnya 27, temulawak juga 27. Dijualnya berapa? Harus kasih tahu. Dijualnya kisaran kalau jahe itu 84 Pak. Kan untungnya minimal 20%. Betul nggak Pak? Kayak gitu. Jadi memberikan gambaran harga jualnya. Kenapa 84? 70.000 ditambah 14.000 kan jadi 84. Jadi harga jualnya itu kisarannya. Kayak gitu. 84 sampai 90. Kayak gitu. Terus kalau kunyit berapa? 27 kalikan 20%-nya berapa? Harus hafal tuh. Kalau 27 berarti berapa? 500 tambah 5.400 kan? 13 nih Mas. 13.500. Berapa ya? 37 berarti kan Goceng 35 bisa ya Pak? Goceng bisa ya Pak? 32 lah biasanya. 32. Nah, berarti segitu. Berarti tambah berapa? Tambah 7.000. 7.000. Ya kan 3.000 27 kali kan 2. 27.000 berarti kan 54. Betul enggak? Tuh. 54 ditambah 27 berarti 32 ya? Biasanya 32. 32.400. Gambarannya segitu. Temulawak juga sama. Biasanya beberapa toko yang kayak di Bais contohnya, di Bais tuh kepala tokonya yang bayar cash. Ini harganya oke segitu ya. Kalau dibayar cash gimana? Diskon 5% Pak. Oh ya berarti saya yang bayarin. Jadi dia yang bayarin. Bayar cash dia sama dari tokonya. Nanti dia dapat 5% dari penjualan barang itu. Itu kalau toko produk kita laku. Kenapa mereka berani membayar itu? Karena sudah tahu habis terus barang kita. Nah, kalau itu kan mengambil inisiatif kayak gitu Mas. Itu. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Kayak di koperasi Denakes juga gitu. Berapapun kamu isi tak bayar kontan. Waktu itu yang paling laku kunyit malah. Cuman sayangnya space kita di toko itu terbatas. Misalnya setengah meter, kan harus diisi tidak boleh terlalu banyak, tapi dibayar cash. Jadi kalau kita nanti produknya udah ada yang laku terjual, kita makan. Bagaimana kalau bayarnya cash? Pak nanti diskon Pak. Ya, misalnya kan itu sudah tahu nih sudah berjalan berapa bulan, ini penjualannya bagus di sini. Disuruh bayar cash. Kan sudah tahu Bapak sudah tahu ini produk kita laku Pak, kan laku. Bapak, bagaimana kalau bayar cash saja dapat diskon Pak 5%. Misalnya, oh nggak bisa tuh. Tokonya kalau nggak bisa, Bapak bisa secara pribadi bisa seperti itu. Kepala tokonya bayarin jadi kontan,
nanti pas laku dia dapat 5% dari tokonya. Yang Bapak ingin sampaikan, satu teknis, misalnya di telepon, tapi jadi pasang muka, pasang senyum, walaupun tidak ada orangnya nih, ya. Jangan tegang, jadi nanti bahasanya lebih halus, lebih lembut. Misalnya gini nih, sambung komunikasi memperkan. Assalamualaikum Pak, wajahnya wajah berseri-seri. Saya Pian Pak dari BSA, mau menawarkan produk Pak. Beda kalau kalian nggak tegang, Pak saya Pian. Beda nanti suasana, suara yang keluar tuh berbeda ketika kalian memposisikan diri sebagai orang yang happy lah, sangat happy. Nah, tegang kelihatan di telepon. Nah, itu pengaruhnya luar biasa. Ya Mas, jadi mau telepon harus pasang-pasang wajah senyum dulu nih. Bismillah, jangan lupa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Pian Pak dari BSA. Ini tetap senyum nih. Oh, wajahnya wajah senyum. Ya, demikian juga ketika ketemu orang. Ketika ketemu misalnya, para tokonya ada. Oh, ada di dalam, silakan. Di dalam misalnya ada ruangan sendiri. Berarti kan sudah diizinkan masuk nih. Tok kan di pintunya itu. Ya silakan masuk. Itu wajah senyum udah. Ya enggak? Jangan wajah tegang, jangan wajah yang besar berwibawa gitu, jangan. Dia wajah senyum. Assalamualaikum Pak. Ya enggak? Waalaikumsalam. Ya masuk silakan. Terima kasih Pak. Tuh. Ya, duduk ini sudah siap ini. Siap produk. Jangan dibawa semua produknya ke kantor. Di tas kecil lah gitu lah yang apa. Nah. Ini Pak, saya dari BSA. Saya Pian Pak. Tetap memperkenalkan diri. Saya Pian Pak dari BSA. Bintang 9 Amanah, produksi kunyit, temulawak, jahe dan mengemas madu Pak. Madu hitam, madu asli dari hutan. Ya. Ini dari Sumbawa. Produknya dijelasin itu. Produknya ini Pak. Saya bermaksud untuk Pak, jadi supplier di sini ngisi di toko Bapak. Sistemnya konsinyasi. Kan gitu. Harganya berapa kan gitu. Ini bisa jelasin kan. Makanya harga paling penting itu harus benar-benar bisa hafal, jangan bingung. Harga harus benar-benar hafal. Ini Pak, jahe yang 500 gram ini 70.000. Kalau yang 200 gram 30.000 kan gitu. Kalau kunyit dan temulawak harganya sama Pak. Yang 500 gram itu 60.000, yang 200 gram 27.000 gitu Pak. Terus jualnya berapa? Harus bisa jelasin. Jualnya biasanya toko-toko kan plusnya itu 20% Pak untungnya. Nggak tahu di sini berapa. Kalau misalnya koperasi banyak namanya sedikit kan. Ya, tapi sebelum jauh, Mas Pian mungkin masih agak bingung. Jadi untuk yang toko baru Mas, nanti pakai harga baru aja. Kemarin Mas Pian masih dengan harga 55.000 sama 24.000. Jadi pakai yang harga disepakatin kayaknya emang 60 sama 27 aja sih. Gitu Mas. Jadi temulawak sama kunyit itu kalau di surat penawaran Mas Pian juga kelihatan tuh. Yang 500 gram itu temulawak sama kunyit 60.000, yang 200 gram 27.000. Gitu. Itu buat toko baru nanti. Gitu aja. Nah, ini ilmu juga nih, betul Mas. Nanti gini. Kok yang besar mahal? Kadang-kadang kebanyakan begitu. Saya mau aja sih. Harus bisa jelasin. Sebenarnya mahal lebih murah, Pak. Yang besar lebih murah. Hitungan per gramnya. Hitungannya. Masa? Dari mana? Ada loh yang gitu, Mas. Nih, Pak. Ini foto harus sendiri nih. Jahe ya. Jahe Pak. Jahe ya. Harganya berapa? 30.000. Yang kecil. 30.000 yang kecil per gram, per botol ya. Ini kan 200 gram. 30.000 dibagi 200 gram berapa Mas? Ini harus hafal. 150. 150. 150 per gram. 150 rupiah per gram. Gitu kayak gini ya per gram. Lah kalau 500, 150 kali 500 berapa? 500 kali 150 berapa? Aku atau. Mikir loh.
Masa nggak tahu? 75. 75. Ya kan kira 100 kalikan 75.000. 100 kalikan 500 kan 50.000. 50 kalikan 500 250. 25. 25.000. Jadi 75. Berarti kan 75.000. Harusnya harganya 75 harganya. Betul nggak? Ini dijual 70. Artinya yang besar lebih murah. Betul nggak? Ini harus paham, di otak kita harus paham. Per gramnya lebih murah ya, Mas. Jadi jatuhnya per gram lebih murah. Kenapa? Karena harusnya dijualnya 75. Ini Bapak misalnya itu lagi 60 ya, yang 60 ya. Itu habis. 60.000 dibagi 27.000 dibagi 200 gram berapa? Ini harus hafal Mas. Jadi nggak usah kalau nanti pas menjelaskan ke ketua tokonya harus jelas berapa? 27 dikalikan dibagi 200 gram berapa? Cepet dia itu kalkulator. Tapi nanti kalau pas itu jangan pakai kalkulator kan udah hafal kan? Berapa Mas? 27.000 dibagi 200 13.5 ya. 13.5. Ya. berapa per gramnya? 135. 135 persis Per gram. per gram. Ya enggak? Sekarang ini kalikan 500 gram 67.500. berapa? 67.500. 67.500 dijualnya 60.000 kan lebih murah. Masuk gak? Masuk dalam pemikiran kita. Sekarang kemarin misalnya harga kemarin ya, harga kemarin itu kan 24 dibagi 200 berapa? 200 gram. Kamu sadar nggak kapal kamu ada? Sadar ya? Jangan nggak sadar kamu. Jadi cara penyampaian itu tadi sudah dijelaskan, harus menguasai harga yang pertama. Produk pasti itu produk, kalau kita mau jual produk ya harus hafal. Makanya kalau meeting itu harus ada selalu di sini Mas. Kita mau meeting apa? Harus ada barangnya di sini untuk visualisasi. Ya, kedepannya harus ada. Nah, ini Davi sama Taza itu harus kemarin sudah ikut itu berapa kali kamu? Bingung kan? Nah, 3 kali meeting yang membahas tentang pertama produk itu berapa kali? 2 kali. Nah. Oke, terus yang kedua? Oke, berarti yang pertama sudah meeting tentang P4 4P ya, produk, price, promosi, price. Meeting yang kedua tentang apa? Sama. Bisa marketing. Ini sudah berapa hari? Sudah seminggu lebih. Ada ya? Kamu sudah mulai mempraktekkan ke pelanggan baru berapa orang? 5. Kamu tahu anu Dap? Yang berhasil 5. Jadi kamu siap-siap tiap hari harus, kan ngomongnya sama, bahasanya sama, caranya juga sama, kan gampang. Ngomong dengan 20 orang yang berbeda tapi materinya sama. Pak, ini pasang wajahnya kayak gini dia. Pak. Ya dah. Jadi ini perlu yang lain juga harus tahu. Begitu kita mau ngomong, jangan apa tegang kayak yang enak aja. Pak, mau coba Pak? Ini loh Pak, jahe merah. Harganya sekian, menjadi sekian Pak. Ini wajah kayak gini terus nih, ya. Jangan juga kamu jadi gaib kan? Jangan begitu. Suara keluarkan. Coba dah ngomong.
Allah gitu. Allah. Itu bisa. Nah, kurang. Tangannya dulu, siap dulu. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Jai merah. Jai merah. Nah, tuh. Ya harus gitu, Bang. Jai merah, kunyit dan temulawak dan madu hitam. Ya. Nah, kamu udah bisa tuh. Harus pasang wajah, menggunakan alat bersuara. Apalagi taza. Kamu harus memposisikan diri sebagai seorang yang profesional. Sudah tahu ilmunya soalnya. Kalau belum tahu ilmunya beda. Makanya nanti ini 1-2 hari ini harus diperdalam lagi. Hari ini khususnya kamu perdalam. Cuma 4 produk loh. Kemarin sudah tugas untuk herbal belum? Sudah menguasai? Oke, Dap. Gastritis itu apa, Dap? Ngomong yang kenceng kamu juga ngomong yang kenceng dong, Tas. Apa, Tas? Ngomong yang kenceng lagi suaranya, naikin coba. Untuk pencernaan. Nah, itu 6,5, lu naik lagi. Tak kenceng lagi nih. Suaranya jangan invasi itu sudah. Ini melatih yang lain juga nih. Jadi orang itu cenderung menaikkan volume, tapi jangan kasar juga, jangan Pak, jahit Pak, ini kan nggak gitu juga. Cuman cara kalau melatih orang suaranya rendah harus dinaikkan. Pak, dilembutkan lagi Pak, jahit merah Pak. Monggo Pak, dicoba Pak buat keluarga. Ini Pak, satu botol ini satu botol 200 gram bisa untuk 10 cangkir Pak. 10 kali minum. Harganya berapa? 35. Artinya satu cangkir hanya 35.000, 3.500. Itu sudah harus hafal di sini. Ini Ibu kunyit Bu, harganya cuma 30.000 untuk 10 gelas. Itu bisa. Kemarin kan sudah tak jelaskan kalau perempuan ditonjolkan yang paling menyenangkan buat perempuan itu kulit biasanya. Mengharuskan kulit. Nah, kayak gitu, mencerahkan. Ya Mas ya. Jadi dicatat juga Davi sama Taza. Jadi mulai hari ini kalian nanti setiap meeting biasa kamu harus ikut. Kan hanya 1 jam sebenarnya, nggak lama. Ya. Nah ini sekarang nanti kapan saatnya kamu akan diajak jalan sama senior nih yang nyeles, ikut nanti belajar cara nyeles gimana. Jadi orang DHI yang harus menguasai dua-duanya, menguasai di terapi juga nanti dilatih terapi, di PSA herbal juga dilatih semua. Nanti kamu akan punya kemampuan yang lebih dari yang lain. Cara pelatihnya gimana? Melalui diklat. Ya makanya kalau diklat usahakan ikutin, terus dipraktekkan ya Dav ya. Catatan buat Davi, 1 pasang senyum ya Dav. Karena kamu berwibawa banget soalnya orang bisa takut. Jadi harus pasang senyum. Yang kedua, volume suaranya dinaikkan. Ya. Terus gerakan tubuh juga jangan misalnya gini, kamu nawarin produk, jangan kamu duduknya kayak gini. Pak mau jahit, kan nggak enak tuh, ya kan? Ini dipelajari sampai segitunya loh. Kamu nggak boleh juga data tubuhnya lurus seperti ini, bukan 90 derajat, bukan. Condongan ke depan menjadi berapa tuh? 45 misalnya. Harus begitu. Sekali waktu tidak harus duduk sini. Kamu keluar dari meja. Dijelaskan sambil berdiri kayak gini. Bapak kalau mau coba tak begini ya Pak, tak coba. Kamu ke belakang, bikin di gelas. Monggo Pak dicoba, barangkali mau nyoba. Ibu monggo. Nanti setelah terapi dapat lagi. Tapi ini mau dicoba biar merasakan, biar beri gitu maksudnya. Oke ya, tergambar ya. Nah, nanti semakin lama nanti banyak akan tak berikan ke kamu, ke yang lain jadi ilmu dan harus punya buku kamu tuh. Beli buku lah di Mas Pian udah punya, ini Mas Pian harus punya buku Mas. Ya buku kayak gini nggak apa-apa. Jadi ilmu yang penting ditulis gitu, nanti dibaca-baca. Terus biasanya kan Bapak kasih kalian tuh
visual ya. Di YouTube biasanya tak keluarkan, kamu lihat, dipelajari. Ya, kemarin kan dikeluarkan, kamu ikutin. Di YouTube itu untuk mau nambah wawasan kamu supaya kamu nggak lupa apa yang sudah dimitingkan jadi bahan untuk dipelajari ulang. Gitu ya Pak, Mas. Nah, nanti hari ini akan kamu dapat pelajaran lebih berharga lagi untuk nyebarin brosur. Kamu sama Mas Reza ke Cikampek, jadi nanti di Cikampek itu ada banyak perumahan, nyebarin brosur ya, sambil meningkatkan mental kamu, ya. Baru lulus, belum punya ilmu di lapangan, nanti tak ajarkan bagaimana di lapangan menghadapi ganasnya kehidupan. Harus kamu pernah susah nggak? Pernah susah? Harus ya, kalau udah pengertian susah harus bagaimana sih? Ya, artinya kamu harus siap menghadapi kehidupan dengan mental yang kuat. Ya, nek kamu ibis ngomongnya aja pelan, nggak bisa ngadepin kehidupan. Kayak Mas Bian tuh, Assalamualaikum, wah itu salah tuh. Kayak orang martir misalnya, meneng baik, itu juga akan ketemu. Terus, kanan, kayak gitu. Baru masuk kena. Terbiasa begitu, harus begitu. Nah, ketika kamu sudah terbiasa seperti itu, maka menghadapi kendala di lapangan, wah, akan punya kekuatan, akan punya suara, akan punya keberanian. Jadi suara kan gaib kan? Suara gaib kan? Suara itu gaib, ada bentuknya loh, cuma bisa didengar. Fisiknya kamu itu juga harus menyesuaikan. Ya semua ya. Jadi ini penting untuk latihan. Nanti insya Allah kalau sudah 9 kali pertemuan sudah menguasai. Tapi dengan cara tadi ketika dapat ilmunya kamu langsung praktekkan. Ya. Nanti di sini habis di sini kamu pulang ke tempat kerjaan, kembali kerjaan, langsung dipraktekkan. Nanti coba dari 20 pelanggan, ya kamu 20 orang harus disampaikan. Masalah hasil nomor 2 urusan Allah kita. Ya, yang penting kamu sudah punya ilmunya untuk menawarkan, untuk mempengaruhi orang. Orang mau terpengaruh apa enggak tergantung kekuatan komunikasinya. Ya, jangan. Oke Mas, dari itu dulu. Model kamu mudah-mudahan jadi pemahaman bagi yang belum mengetahui. Oke, demikian matur nuwun.